Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Julianti, mahasiswa kebidanan tingkat 2 dengan NIM 221540111344 kelas 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mind mapping materi dari patologi 2 dari dosen pengampu Ibu Claudia Bonuwati SST MKep. Adapun materi yang akan saya jelaskan itu meliputi 1. Plasenta previa dan solusio plasenta. Yang kedua ada kegawat daruratan pada persalinan plasenta. Yang ketiga ada hemorrhagic postpartum atau pendarahan pasca persalinan. Yang keempat ada penyulit dan komplikasi kegawat daruratan pada persalinan kala 2. Yang kelima ada kehamilan ganda, makrosomia, dan distosia bahu. Dan yang terakhir ada persalinan lama dan distosia tenaga. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu plasenta previa dan solusio plasenta. Yang pertama ada plasenta previa. Plasenta previa adalah kondisi di mana plasenta menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Letak plasenta yang normal adalah berimplementasi di atas, dan ada beberapa jenis plasenta previa. Yang pertama adalah plasenta previa marginal, yaitu plasenta yang berimplementasi pada pinggir ostium uteri internum. Yang kedua ada plasenta parsial yang menutupi sebagian jalan lahir, dan yang ketiga ada plasenta previa totalis atau komplit yang menutupi seluruh ostium uteri internum. Pada jenis ini jelas tidak mungkin bayi dilahirkan secara normal karena bisa meningkatkan risiko pendarahan yang hebat. Adapun faktor risiko plasenta previa yaitu usianya lebih dari 35 tahun, multiparitas, riwayat sesar, riwayat kuritase, riwayat kehamilan ganda, dan riwayat plasenta previa sebelumnya. Diagnosis plasenta previa ditandai dengan pendarahan di trimester ketiga tanpa sebab, tanpa nyeri, dan berulang. Untuk penata laksanaan sendiri, plasenta previa memiliki terapi aktif dan terapi pasif. Pada terapi pasif dilakukan dengan tujuan agar bayi tidak lahir secara prematur dengan mempertimbangkan janin sudah preterm atau cukup bulan, belum ada tanda-tanda infartu, keadaan ibu baik, dan HB normal, dan janin masih hidup. Jika kondisi kalian seperti ini yang disebutkan tadi, pasien harus dirawat secara teratur. Lalu ada terapi aktif dari plasenta previa ini adalah yang pertama ada tindakan seksio cesaria. Prinsip utamanya menyelamatkan ibu walaupun IUFD. Tindakan ini tetap dilakukan. Yang kedua ada tindakan persalinan per vagina. Komplikasi plasenta previa ini ada IUGR atau intrauterine growth restoration, atau kondisi di mana bayi tidak tumbuh dengan berat badan normal selama kehamilan. Lalu ada prematur, shock pada ibu, anemia pada bayi, cacat lahir, dan infeksi serta pembukaan darah pada ibu bersalin. Yang kedua ada solusio plasenta. Solusio plasenta adalah terlepasnya plasenta dari tempat implementasi yang normal dari uterus. Sebelum janin dilahirkan, terlepasnya plasenta dapat sebagian, seluruh, atau hanya ruptur pada tepinya. Faktor resiko solusio plasenta kurang lebih sama dengan plasenta previa, yaitu umur ibunya lebih dari 35 tahun, multiparitas, polhidramion, KPD cedera atau terjatuh, hipertensi, preeklamsi, dan riwayat solusio plasenta sebelumnya. Gejalanya berupa kontraksi rahim yang berlangsung dalam waktu cukup lama, nyeri pada perut atau rahim terasa lebih kencang, lemas dan denyut jantung cepat, tekanan darah rendah, pergerakan janin berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Untuk penata laksanaannya, jika janin kurang dari 34 minggu, perlunya pengawasan dari dokter SPOG. Jika DJJ normal dan pendarahan berhenti, dokter akan memberikan suntikan kortikosteroid untuk mempercepat perkembangan paru-paru. Jika usia lebih dari 34 minggu, dokter akan mengupayakan persalinan SC atau per vagina. Komplikasi dari solusio plasenta ini yaitu shock hipovolemik, pertumbuhan janin dalam kandungan terganggu karena pasokan oksigen dan nutrisi terlambat. Lalu ada kelahiran prematur, BBLR, serta gangguan pembukaan darah, histerektomi, bayi lahir mati atau stillbirth.
Lanjut ada materi yang kedua, kegawat daruratan pada persalinan plasenta. Yang pertama ada retensio plasenta, yaitu tertahannya atau belum lahirnya plasenta selama 30 menit setelah bayi lahir. Ada beberapa jenis retensio plasenta. Yang pertama, plasenta adhesiva, yaitu implementasi yang kuat dari jonjot chorion plasenta. Yang kedua, plasenta accreta, yaitu plasenta yang memasuki lapisan myometrium. Yang ketiga ada plasenta incerta, yaitu implementasi plasenta hingga memasuki myometrium. Yang keempat ada plasenta percreta, yaitu implementasi yang menembus lapisan otot hingga mencapai lapisan serosa dinding uterus. Yang kelima adalah plasenta incarcerata, tertahannya plasenta di dalam cavum uteri disebabkan oleh kontraksi ostium uteri. Faktor resiko retensio plasenta adalah pada ibu di usia 35 tahun, multiparitas, persalinan lama, overdistensi rahim seperti gameli, makrosomia, dan hidramion. Lalu ada komplikasi dari retensio plasenta, yaitu antonia uteri, ruptur uteri, dan inversi uteri. Untuk penanganan retensio plasenta menggunakan manual plasenta. Lalu materi kedua ada prolap tali pusat, adalah letak tali pusat yang berada di samping atau di bagian terendah, yaitu jalan lahir yang dapat menyebabkan kompresi pada tali pusat sehingga fungsi tali pusat menjadi terganggu. Keadaan ini membuat janin mengalami hipoksia yang dapat menyebabkan afiksia dan dapat mengancam jiwa janin. Tanda dan gejala prolap tali pusat yaitu tali pusatnya menonjol, tali pusatnya dapat dirasakan atau diraba dengan tangan di dalam bagian yang lebih sempit dari vagina. Yang ketiga terdapat bradykardia, yaitu janin DJJ-nya kurang dari 100 kali per menit. Lalu ada hipoksia pada janin ditandai dengan gerakan janin lemah bahkan tidak ada sama sekali. Komplikasi prolap tali pusat yaitu 1. Infeksi intrapartum pada ibu dan gout janin. Penata laksanaan prolap jika tali pusat berdenyut, berikan oksigen 4-6 liter per menit. Jika tali pusat tidak berdenyut artinya janin telah meninggal. Lahirkan bayi secara normal tanpa mencederai ibu bayi. Materi yang ketiga ada hemorrhagic postpartum atau pendarahan pasca persalinan. Yang pertama ada antonia uteri, adalah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implementasi plasenta setelah bayi lahir dan plasenta lahir. Penata laksanaannya dengan melakukan kompresi bimanual interna atau KBI dan kompresi bimanual eksterna atau KBE. Pada kasus antonia uteri ini, penggunaan kondom kateter terbukti tampon kondom kateter sangat efektif dalam mengatasi pendarahan pasca persalinan. Yang kedua ada ruptur uteri, adalah kondisi ketika dinding rahim mengalami robekan akibat cedera yang terjadi selama proses persalinan normal. Kondisi ini bisa terjadi karena pergerakan bayi pada jalan lahir saat persalinan normal yang memberikan tekanan terlalu kuat atau dipicu oleh bekas luka sesar atau riwayat operasi pada rahim sebelumnya. Gejala nyeri, berikardia janin, lingkar perut bertambah, hilangnya kontraksi rahim, takikardi, dan syok pada ibu, perdarahan per vagina. Yang ketiga ada inversi uteri, adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam ke arah luar, sehingga bagian fundus uteri dipaksa melalui serviks dan menonjol ke dalam atau keluar dari vagina. Materi yang keempat ada gameli, makrosomia, dan distosia bahu. Yang pertama kehamilan ganda atau gameli adalah satu kehamilan dengan 2 janin. Kehamilan gameli yang terjadi dari satu telur disebut gameli monozigotik atau juga disebut identik, homolog, atau uniovular. Faktor-faktor gameli ada bangsa, umur, paritas, dan keturunan. Yang kedua ada makrosomia. Semua bayi dengan berat badan 4000 gram atau lebih tanpa melihat umur kehamilan disebut sebagai bayi makrosomia. Faktor makrosomia ada faktor genetik, kenaikan berat badan ibu yang berlebihan, ibu yang menderita diabetes mellitus. Lalu untuk menata laksanaan makrosomia, persalinan normal dapat dilakukan untuk tafsiran berat janin hingga 5000 gram pada ibu tanpa diabetes. Sesar dipertimbangkan untuk
taksiran berat janin lebih dari 5.000 gram tanpa diabetes dan 4.500 gram pada ibu dengan diabetes. Yang ketiga ada distosia bahu, kegawat daruratan obstetrik yang terjadi selama persalinan pervagina ketika bahu janin tidak dapat lahir dengan sendirinya setelah kepala janin dilahirkan. Materi yang kelima ada penyakit dan komplikasi kegawat daruratan pada persalinan kala 2. Yang pertama ada malposisi janin, terjadi ketika posisi bayi tidak ideal untuk persalinan dan presentasi kepala. Normalnya adalah oksiput anterior. Penyebab kelainan bentuk panggul antropoid menyebabkan posisi oksiput di posterior platypeloid menyebabkan posisi oksiput melintang polyhydramnion oligohydramnion gameli. Yang kedua ada malpresentasi, adalah kondisi di mana bagian anatomi janin yang masuk terlebih dahulu ke pelvic inlet adalah bagian lain selain vortex. Pada kondisi normal, presentasi janin yang ditemukan adalah presentasi vortex. Vortex merupakan bagian kepala janin yang terletak di antara fontanel anterior dan fontanel posterior. Contohnya presentasi dahi, wajah, bahu, dan bokong. Penyebab gameli dan volume air ketuban, lalu ada plasenta previa, komplikasi kehamilan atau fibroid rahim. Materi yang keenam ada persalinan lama dan distosia tenaga. Persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam disertai dengan kontraksi uterus ritmik dan reguler disertai dilatasi serviks. Persalinan yang tidak mengalami kemajuan pada fase laten dan fase aktif. Pada primigravida berlangsung lebih dari 24 jam, sedangkan pada multigravida berlangsung lebih dari 18 jam. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya partus lama meliputi malposisi atau malpresentasi, kelainan letak janin seperti letak sungsang, letak lintang, presentasi muka, dahi, dan puncak kepala. Lalu ada disprosopsi fotopelvik, kelainan panggul seperti pelvis terlalu kecil, CPD, kelainan His seperti inersi uteri, incoordinate uteri action. Yang kedua ada distosia tenaga. Yang pertama inersi uteri primer atau hipotonik, His yang tidak terkoordinasi dari awal, irregular dan tidak efektif. Tidak ada dominasi fundus dan biasanya terjadi pada fase laten. Yang kedua ada inersia uteri sekunder, His yang dengan frekuensi jarang, kekuatan lemah, durasi sebentar, relaksasi sempurna dan biasanya terjadi pada fase aktif atau kala 2. Lalu ada His terlampau kuat, hypertonic uterine contraction, menyebabkan persalinan yang sangat cepat. Jika kurang dari 3 jam dapat terjadi partus precipitatus. Walaupun His kuat, tapi apabila terjadi CPD maka dapat terjadi kala 1 lama dan menyebabkan trauma cerebri pada janin. Yang ketiga incoordinate uterine action, tidak ada koordinasi kontraksi antara bagian atas, tengah, dan bawah, menyebabkan His tidak efisien dan mengadakan pembukaan. Kontraksi uterus yang tidak menentu dan tidak adekuat tidak dapat membantu serviks untuk mendatar dan membuka sehingga terjadi partus lama. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, terima kasih.